Menurut saya terkait rangkap jabatan itu secara etis itu sangat-sangat tidak etis ya, karena apa? Bagaimana bisa dengan contoh seperti komisaris dengan direksi itu sangat tidak memungkinkan. Bagaimana dari pengawas itu mengawasi dia sendiri? Kan kalau seperti yang kita tahu, direksi itu bagaimana pelaksana dari PT itu sendiri dan komisaris itu sebagai pengawas. Nah, sangat tidak rasional bagaimana orang itu bisa mengawasi dirinya sendiri, apalagi kalau dia memiliki kepentingan yang konotasinya negatif, pasti dia juga akan bersama koleganya atau bersama siapa itu pasti dia akan bermain di lingkup situ. Apalagi kalau kita menengok di UU dari PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen ASN, itu juga sedikit mengatur bagaimana dari ASN itu seharusnya tidak boleh merangkap jabatan seperti di BPD ataupun di lingkup-lingkup lainnya, kecuali ada konteks tertentu seperti ketika dia memiliki kompetensi untuk merancang undang-undang atau bagaimana, nah itu baru bisa diperbolehkan. Nah, namun kembali lagi untuk bagaimana pola-pola rangkap jabatan itu seharusnya tidak diperbolehkan, soalnya akan menimbulkan dinamika yang sangat kompleks, ya termasuk korupsi itu sendiri. Itu sangat tentu merugikan rakyat maupun negara. Iya sih, rangkap jabatan ini kan emang dalam waktu yang dekat ini sering jadi pro dan kontra ya di kalangan masyarakat, karena memang soal perihal rangkap jabatan itu di Indonesia ini cukup dinamis gitu, banyak sirkulasi dari para pejabat publik yang kerap kali gonta-ganti jabatan publik di instansinya masing-masing gitu. Ya seperti contoh ya, kayak sebegitu mudahnya seorang tokoh ataupun macam pun itu yang sebenarnya nggak punya kualifikasi terkait instansi tersebut, tapi karena dia mempunyai sangkut paut dengan salah satu organisasi atau apapun itu, sehingga dinaikkan menjadi entah itu komisaris atau jabatan penting di direksi. Itu kan sebenarnya yang kalau di dunia kalau saya karena saya juga anak ilmu pemerintahan ya, itu biasanya kan sebenarnya juga patologi birokrasi gitu, bentuk penyimpangan publik yang paling salah satu yang paling lazim di Indonesia khususnya gitu. Karena menurut saya, kalau secara teoritis ya, saya mengutip menurut Max Weber khususnya gitu, salah tokoh birokrasi juga, dia tuh berbicara bahwa seharusnya jabatan publik itu tidak terkait dengan kepentingan, entah itu kepentingan pribadi, keluarga, ataupun instansi yang dia sebelumnya di luar pemerintahan yang dia ampuh gitu bahasanya. Jadi harus secara objektif gitu seharusnya. Jadi jabatan publik itu seharusnya ya yang diduduki itu berdasarkan kualifikasi ataupun disiplin ilmu lah atau apapun itu yang memang dia punya, seseorang tersebut punya, bukan karena bahasa itu hadiah lah atau berdasarkan kedekatan atau itu. Seharusnya jangan seperti itu. Tapi kan yang lazim di Indonesia khususnya itu tadi di BUMN, instansi-instansi negara lainnya, lazimnya kan seperti itu, dan itu yang seharusnya dihindari seharusnya. Menurut saya sebenarnya Indonesia tidak terlalu kekurangan SDM terkait itu gitu. Banyak kok para ahli ataupun akademisi yang mumpuni yang seharusnya atau lebih cocok untuk menduduki jabatan itu. Kenapa harus mereka gitu? Jadi itu yang seharusnya dipikirkan atau dipertimbangkan oleh para petinggi publik, entah itu presiden atau yang kementerian yang terkait penunjukan si penduduk jabatan itu gitu. Karena juga dalam perspektif hukum ya, memang juga nggak ada aturan yang mengikat sih gitu. Yang saya lihat, yang saya perhatikan cuma ada 1-2 pasal yang membahas terkait itu gitu. Itu ada di pasal 39 tahun 2008, seingat saya gitu, di pasal 2324, yang tapi di situ konteksnya hanya menteri negara gitu. Konteksnya hanya menteri negara yang tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan. Itu satu kedudukan doang gitu di menteri negara. Jadi di situ dapat dipahami bahwa ternyata belum terlalu lengkap gitu, dan juga terkesan pasal itu juga masih rancu, atau ibaratnya kalau kata-kata kasar kita tuh pasal karet lah bahasanya. Jadi belum ada pasal yang benar-benar mengikat, yang tegas gitu. Dan juga kalau misalnya sudah dibuat apa gitu sanksinya, itu belum terjabarkan di undang-undang atau di pasal yang pasti gitu. Jadi
kesannya ya pejabat publik ini masih bisa bebas gitu, masih bisa, mereka bisa kanan kiri gitu. Bahkan kalau dalam kasus yang teranyar ya, seingat saya itu di tahun berapa ya, 2016-2017 gitu ya dulu tuh, kalau mungkin teman-teman tahu, itu ada salah satu Nusron Wahid. Nusron Wahid itu dia saat itu menduduki, kalau nggak salah itu kepala BNP 2 TKI, itu salah satu lembaga tinggi di negara, instansi negara. Tapi dia dirangkap jabatan dari partainya, yaitu Partai Golkar ya. Itu dia juga turut bukan kontribusi, turut masuk ke dalam kontestasi politik yang saat itu juga sedang berlangsung, itu dia jadi ketua tim pemenangan Ahok di Pilkada DKI Jakarta. Jadi disitulah yang ditakutkan gitu, entah ada kepentingan politis atau apa, sedangkan saat itu dia sedang menduduki jabatan di kepala BNP 2 TKI itu gitu, satu lembaga negara yang seharusnya itu fokus di situ gitu. Kenapa harus jadi dia mengintervensi karena ya itu tadi suruhan parpolnya atau apa gitu, itu kan seharusnya bisa dihindari gitu, atau seharusnya dia juga bisa menolak atau apapun itu gitu. Kalau kita sebenarnya melihat secara lingkup normatif itu sangat kemungkinan kecil. Soalnya kalau kita berhusnuzon ya, katakanlah, tetap dia akan mengerti bagaimana kesalahan dia sendiri ketika dia mempekerjakan sesuatu. Ya dengan contoh ya tadi itu dari direksi ke komisaris. Namun kalau kita melihat dari secara empiris atau kenyataan, itu sangat rentan terjadi korupsi, karena lagi-lagi ya ketika orang sudah khilaf ataupun dari lingkup konteks bernegara yang begitu besar, aspek finansialnya pasti akan rentan korupsi, dan itu bagi saya dan secara etis itu sangat tidak diperbolehkan. Nggak hanya menurut saya nggak hanya korupsi sih yang bisa kemungkinan terjadi gitu, tapi bisa itu karena nepotisme gitu, ataupun kalau saya tertarik itu ya itu bagian dari patologi birokrasi, penyimpangan publik yang paling bisa saja terjadi kemudian. Jadi seharusnya ya itu nggak inilah, maksudnya harus satu aja gitu, kenapa harus dua, kenapa harus rangkap gitu, itu yang seharusnya diperhatikan. Jadi bisa pasti bisa, karena dan kadang saya juga, soalnya beberapa belakangan ini saya meragukan KPK juga sih Mbak, Komisi Pemberantasan Korupsi ya, karena saya kira pasti udah ada intervensi di luar, tapi saya nggak tahu lah itu mungkin konspirasi atau apalah ya, cuman kan kita juga sebagai orang awam melihatnya seperti itu gitu. Jadi seharusnya juga dari pihak KPK-nya gitu, habis itu pihak legislatif yang membuat undang-undangnya itu harus bekerja sama, berkolaborasi membuat agar nirangkap jabatan publik itu ada regulasi yang pasti loh, dan juga KPK yang sebagai penindak juga, jadi dia juga bisa bertindak secara pasti juga, karena dia punya regulasi hukum yang mengikat gitu. Kadang saya mikirin gitu, ketika nanti ada praktek korupsi atau apa gitu pada pejabat publik, KPK-nya juga kadang kan ragu gitu, karena pasalnya masih karet atau pasalnya masih rancu. Jadi yang namanya pejabat publik ya Mbak, apalagi kalau pejabat publik itu datang dari background politisi atau apa, yang saya kira tuh kalau udah backgroundnya itu demennya berkilah gitu, demennya berkata-kata jadi sehingga diputarbalikkan fakta, jadi KPK-nya juga bingung gitu. Kalau udah ada aturan mengikat kan enak gitu, karena ya saya belum nemuin literatur undang-undang terkait yang kalau itu korupsi ininya sanksinya, misalnya kalau dalam, karena ini kan konteksnya rangkap jabatan publik ya, pejabat publik belum ada saya kira gitu, belum ini. Jadi biasanya pejabat publik ya merasa aman dan nyaman-nyaman aja bermain di pola-pola seperti itu gitu. Jadi urgensinya masih ini aja gitu. Jadi ya bagi saya ya seyogyanya, bahkan kalau dari perspektif saya gitu, rangkap jabatan publik itu dari segi moral, etika maupun AUPB, asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik itu menurut saya tidak dibenarkan gitu atau dilarang, karena hal itu kan menimbulkan yaitu penyimpangan publik tadi itu gitu ya, tadinya ada kepentingan pribadi, yaitu bisa termasuk impactnya ke korupsi atau apa gitu, terkait moral juga. Jadi seharusnya tuh budaya malu itu di para kalangan pejabat publik itu
harusnya ditumbuhkan, ditekankan gitu. Jadi nggak harus dari si regulator atau apa yang karena itu, tapi jadi diri individual masing-masing pejabat publik itu sendiri seharusnya ditekankan ya budaya malu itu.